mengucap syukur malam hari ini Tuhan tetap memberikan kepada kami kesempatan, kemampuan untuk merasakan kehadiran Tuhan dalam doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang ingin kami kerjakan, baik ketika kami merenungkan firman-Mu, kami menyembah Tuhan dalam pujian dan penyembahan kami, dan juga ketika kami melayani Tuhan dengan doa, maka semuanya menjadikan nama Tuhan dimuliakan. Ketika nama Tuhan kami muliakan, maka sesuai dengan janji Tuhan kami percaya, kami semua Tuhan berkati. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Saudara, doa malam melalui online ini diselenggarakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach, Isa alaihi salam, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Nah, saudara sekalian, mulai renungan malam sekarang ini sampai nanti selesai, kami ingin menjawab sebuah pertanyaan sekarang, yaitu pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati Totok Sanyoto Hadi di Grobogan. Pertanyaannya begini, ini berkaitan dengan Ibrani pasal 4 sebetulnya, tapi kita akan membaca lebih dahulu sebagai dasar perenungan kita, ya. Dasar perenungan kita. Jadi kalau saya beri judul renungan sore hari ini, malam ini, judulnya memahami istilah hari perhentian. Memahami istilah hari perhentian. Mari kita baca lebih dahulu Keluaran pasal 16 ayat 23. Firman Tuhan berkata, lalu berkatalah Musa kepada mereka, inilah yang dimaksudkan Tuhan, besok adalah hari perhentian penuh, Sabat yang kudus bagi Tuhan. Maka roti yang perlu kamu bakar, bakarlah, dan apa yang perlu kamu masak, masaklah, dan segala kelebihannya biarkanlah di tempatnya untuk disimpan sampai pagi. Nah, ayat ini akan kita pakai untuk dasar, ya, dalam kita memahami atau dalam saya mencoba merenungkan dan menjawab pertanyaan dari Ibu Susi. Wah, ini Bu Susinya ada dua ini. Jadi di renungan malam ini saja yang setia mengikuti renungan pagi dan doa pagi dan doa malam, ada Bu Susi Grobogan, ya, ada Bu Susi Purworejo. Ini Bu Susi Grobogan. Pertanyaannya begini. 1. Hari perhentian yang disediakan Allah di dalam Ibrani pasal 4 apakah sama dengan hari kematian? Itu pertanyaan pertama. Lalu yang kedua, tempat perhentian apakah sama dengan sorga? Lalu kita diminta oleh Ibu Susi Grobogan, oleh Ibu Endang Susilowati membandingkan atau untuk melihat Ibrani pasal 4 ayat 6. Nah, mari kita baca Ibrani pasal 4 ayat 6. Yuk, saya baca untuk Anda, untuk kita semua. Jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Nah, saya akan mencoba menjawab yang pertama ini. Ini rasanya memang menjadi seperti biasa, saya kalau menjawab tidak bisa sekali, saudara, ya. Jadi berkali-kali karena kita maksudkan supaya jelas seperti itu. Saya mencoba mencari jawabannya,
membuka-buka referensi sehingga kita akan lebih memahaminya setidaknya semampu saya. Jadi di sini ada dua yang ditanyakan, yaitu ada dua istilah ya. Satu, hari perhentian, yang kedua, tempat perhentian. Ini dalam kaitannya dengan Ibrani pasal yang ke-6. Besok akan kita baca lebih lengkap Ibrani pasal yang ke-4 ini. Nah, tapi kali ini saya menggunakan Keluaran pasal 16 ayat 23 sebagai dasar untuk mulai mencoba merenungkan dan menjawab pertanyaan dari Ibu Endang Susilowati Toto Sanyoto Hadi. Nah, yang dimaksud dengan istilah hari perhentian ternyata adalah sama dengan hari Sabat. Jadi sebenarnya hal ini sudah dijelaskan dengan rinci pada awal penciptaan, saudara. Bahwa Tuhan menciptakan dunia ini dengan segala isinya, itu mulai dari hari pertama sampai hari ke-6. Itu di Kejadian pasal 1 ayat 1 dan seterusnya kan. Nah, setelah itu ya, jadi hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima sampai hari yang ke-6 itu dikisahkan dengan rinci di sana di kitab Kejadian. Yang terakhir yang hari yang ke-6 itu yang diciptakan adalah manusia. Hari pertama itu bentangan dan seterusnya itu ya. Saudara bisa membacanya nanti di Kejadian pasal 1, gampang mencarinya di awal Alkitab ya. Nah, tapi pada hari yang ke-7 dikatakan di sana Tuhan berhenti berkarya. Tuhan beristirahat. Ya. Hari itu kemudian dikenal sebagai hari Sabat. Ya. Hari Sabat. Nah, hari yang ke-7 itu harus diperlakukan sebagai hari yang istimewa oleh umat pilihan Tuhan. Pada hari yang ke-7 itu umat pilihan Tuhan tidak boleh melakukan pekerjaan apapun. Bahkan sebetulnya tidak boleh keluar rumah, saudara. Wah ini. Nah, jadi pada zaman Musa nantinya, itu kalau di kitab Kejadian kan dijelaskan seperti itu. Nanti pada zaman Musa itu disebutkan dengan jelas tadi. Dan ini penyebutan yang pertama di Alkitab. Jadi kalau di Kejadian itu hanya disebutkan bahwa Tuhan berhenti dari segala pekerjaannya untuk menciptakan dunia, menciptakan manusia dan seterusnya. Tapi di Keluaran tadi kita baca, yang sudah kita baca tadi, di situ disebut untuk pertama kalinya dalam Alkitab, yaitu istilah hari perhentian. Nah, istilah hari perhentian atau hari Sabat ini diperintahkan sebagai suatu hari yang harus dikuduskan istilahnya. Jadi sadarilah dalam kepengikutan kita kepada Tuhan itu ternyata ada suatu waktu supaya waktu itu dikuduskan untuk Tuhan. Saya semakin menyadarinya juga ketika saya merenungkan hal ini, saudara. Lalu saya jadi ingat apa yang pernah saya lakukan atau bahkan mungkin orang lain juga melakukannya. Kadang-kadang kita ini diminta ibadah, diminta untuk menyediakan waktu untuk Tuhan itu saja sulitnya setengah mati. Padahal ternyata ini menjadi hukum. Ada satu perintah dalam hidupmu, dalam keseharianmu harus menyediakan satu waktu untuk dikuduskan bagi Tuhan. Lah, makanya ini kan kembali lagi perenungan kita. Ikut Tuhan itu harus dengan sungguh-sungguh. Bahkan ada waktu yang mungkin kalau bahasa saya secara kemanusiaan bisa disebut hari itu harus
dikeramatkan, gitulah, dikhususkan. Itu saudaranya. Nah, firman Tuhan tidak pernah menjelaskan kalau manusia itu bahkan tidak boleh keluar rumah tadinya seperti itu. Tapi ternyata pada waktu-waktu berikutnya hari Sabat ini sudah menjadi budaya di lingkungan umat pilihan Tuhan. Lalu rupanya ini tafsiran saya. Lalu muncul juga pada waktu itu, lah kalau tidak boleh keluar rumah sama sekali, bagaimana kalau ada kebutuhan-kebutuhan khusus, bahkan juga kebutuhan untuk beribadah. Misalnya waktu itu ya pergi ke tempat ibadah namanya sinagoge itu ya, yang dikenal di Perjanjian Lama itu. Nah itu masa nggak boleh gitu. Nah terus bagaimana? Dan bahkan kadang-kadang kalau seperti zaman sekarang, seseorang pingsan misalnya gitu harus dibawa ke tabib waktu itu. Kalau sekarang harus ke rumah sakit, masa nggak boleh? Ya gimana seperti itu. Nah ternyata kemudian ditetapkan ada jarak tertentu. Tapi di Perjanjian Lama tidak disebutkan jarak tertentu itu. Harus boleh keluar rumah tapi jaraknya seberapa gitu. Nah belum diatur, belum disebutkan di situ, saudara-saudara, di kitabnya Musa. Tapi nanti secara budaya, penelitian secara budaya di kebudayaan dari umat pilihan Tuhan atau keturunan Abraham, Ishak dan Yakub, nanti mereka menentukan jarak. Boleh keluar rumah tapi tidak boleh lebih dari jauhnya sekian dengan satuan tertentu waktu itu gitu. Nanti kita lihat di bawah. Nah, saudara-saudara, kembali kalau kita mengingat bahwa hal ini diatur oleh Musa di kitab Keluaran, maka perjalanan umat pilihan Tuhan dari tanah perbudakan menuju tanah perjanjian selama 40 tahun itu sering digunakan sebagai salah satu acuan bahwa itu sebetulnya gambaran hidup kita, gambaran hidup saudara dan saya. Di dalam perjalanan selama 40 tahun itu umat pilihan Tuhan mengalami adanya kesukaran, kesusahan, ada persungutan, ada pertumpahan darah, ada peperangan, ada ancaman, ada kekalahan, ada pemberontakan kepada Tuhan, tetapi juga ada kehadiran Tuhan, ya toh, ada penyertaan, ada berkat, ada pemeliharaan. Nah, semuanya itu dapat terjadi kepada kita sekarang. Jadi kita sedang berjalan dari satu tempat awal, lalu nanti akan sampai kepada tempat perhentian itu. Nah, umat pilihan Tuhan waktu itu juga berjalan dari tanah perbudakan menuju kepada tanah perjanjian. Nah, pada zaman perjanjian baru ketika Tuhan Yesus sudah hadir di dunia sebagai manusia, jarak tempuh perjalanan itu kemudian sudah ditetapkan, nanti di perjanjian baru disebut seperjalanan Sabat. Saudara nanti bisa membaca di Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 12. Dikatakan Tuhan para murid bersama Tuhan Yesus waktu itu kemudian pergi dari Yerusalem ke satu taman namanya Bukit Zaitun, ya, satu bukit kecil seperti itu. Lalu para murid ini nanti kembali ke Yerusalem lagi dan disebutkan di situ jaraknya hanya seperjalanan Sabat jauhnya. Nah, seperjalanan Sabat itu berapa sebetulnya? Saya membaca ada referensi yang menyebutkan bahwa jarak yang disebut seperjalanan Sabat itu sekitar 2000 yard. Kalau ukuran sekarang sekitar 1828 meter gitu. Jadi tidak ada 2 kilo. Jadi orang kalau hari Sabat, umat pilihan Tuhan waktu itu tidak boleh keluar dari rumah lebih dari 1,8 kilo, saudara, itu ya. Nah, maka pada zaman Tuhan Yesus masih berkarya di bumi, itu aturan itu juga masih berlaku. Aturan hari Sabat dan jarak yang disebut seperjalanan Sabat itu. Nah, rupanya maksud Tuhan itu dengan jelas dinyatakan dalam hukum yang menetapkan adanya hari Sabat itu atau hari perhentian itu,
bahwa manusia itu harus berhenti. Manusia ada waktunya harus beristirahat, begitu. Jadi itu bahkan waktu istirahat itu dipaksa oleh Tuhan dengan sebuah hukum, peraturan gitu. Jadi manusia boleh bekerja keras selama 6 hari. Hari pertama sampai hari yang ke-6 boleh bekerja, bahkan bekerja keras untuk menghidupi keluarganya, untuk mencari nafkah, untuk mengumpulkan harta benda, untuk meraih kemajuan, untuk berprestasi semaksimal mungkin. Tapi hari yang ke-7 harus dikuduskan bagi Tuhan. Begitu. Ada waktu manusia itu untuk beristirahat. Ada orang kalau yang workaholic, jadi suka bekerja itu maunya nggak istirahat loh saudara. Nah, tetapi manusia harus ada waktu untuk berhenti dari jerih payahnya, harus ada 1 hari untuk beristirahat, dan yang lebih penting lagi adalah nanti kalau kita kenal di Perjanjian Baru sampai ke zaman kita, manusia harus ingat Tuhan. Jadi ada 1 hari manusia itu mengingat ada Tuhan, harus menyembah Tuhan, harus merasakan Tuhan hadir, harus mempersembahkan ibadahnya kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Nah, hari yang dikhususkan atau dikeramatkan itu tepatnya disebut kalau secara rohani, hari yang dikuduskan itu adalah hari ke-7 atau hari Sabat. Nah, rasanya sampai di sini dulu pengertian yang pertama. Ingin saya mencoba menjawab pertanyaan Ibu Susi, Bu Endang. Ya, kalau Bu Susi Purworejo itu Bu Susi Haryani gitu ya, juga Bu Susi. Yang ini Bu Endang Susilawati. Ya, jadi di kesempatan pertama ini saya ingin mengetengahkan nilai atau paling tidak mulai menjawab sebetulnya pertanyaannya tadi kan yang disebut hari perhentian itu apa gitu. Nah, kita sudah mendapati sekarang ada 1 poin. Besok pengertian hari perhentian ini bukan hanya hari Sabat, tapi besok kita dalami lagi. Tapi setidaknya sekarang ini boleh saya sampaikan. Jadi yang disebut hari perhentian pada mulanya dimulai dari Perjanjian Lama sebagai hari ke-7 atau hari Sabat, di mana umat pilihan Tuhan harus berhenti dari segala kegiatan rutinnya. Itu saya ulangi. Jadi yang disebut hari perhentian pada mulanya dimulai dari Perjanjian Lama sebagai hari ke-7 atau hari Sabat, di mana umat pilihan Tuhan harus berhenti dari segala kegiatan rutinnya. Tuhan dipuji. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita mempersembahkan doa kepada Tuhan. Kita akan berdoa syafaat dan juga mendoakan nama-nama yang masih dikirim kepada kita untuk didoakan, terutama mereka yang membutuhkan kesembuhan dan pergumulan yang lain. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu, dan kami bersyukur sebetulnya kitab suci itu penuh dengan misteri Tuhan. Ada banyak dari kami yang belum tahu apa yang Tuhan maksud dari firman-Mu. Kadang-kadang sulit dimengerti, dan terima kasih kami memiliki wahana di mana Tuhan memberikan kepada kami dan tim yang ada di sini untuk bersedia untuk menyediakan waktu sarana Tuhan sediakan bagi kami untuk bersama-sama belajar memahami akan rahasia-rahasia Tuhan. Karena itu kami mohon Tuhan yang terus menolong kami. Kami mengucap syukur sore hari ini kami mulai memahami apa yang Tuhan firmankan sebagai hari perhentian, supaya hal ini juga memberikan kepada kami nilai, kami lebih bersungguh-sungguh lagi kepada Tuhan ketika memahami bahwa ada hari perhentian yang harus kami perhatikan. Terima kasih. Sekarang kami menyerahkan doa syafaat kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, Tuhan yang memberkati, termasuk tempat di mana kami tinggal, sehingga semuanya ada dalam damai sejahtera yang dari Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang terutama membutuhkan kesembuhan dari Tuhan. Kami berseru dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah. Kami mohon Tuhan memberikan kesempurnaan kesembuhan kepada saudara-saudara kami Aryati Wirawan, saudara kami Arni Setiawati, saudara kami Budi Suswanti, saudara kami Yohanes Sutarman, saudara kami Miske Tombek Sutikno Hati Wijaya, saudara kami Elisabeth Sri Mintawati Indah Purwaning Tias, semuanya di Purwodadi,
saudara kami anak Alek Giovanni Wibowo, saudara kami Sutiah, semuanya di Salatiga, saudara kami Siti Rondia, saudara kami Cahyani Bagiawati, semuanya di Semarang, dan juga nama-nama lain yang belum kami sebutkan lagi, tetapi yang bersama dengan kami merindukan kesembuhan dari Tuhan. Tuhan yang menjamahkan tangan Tuhan memberikan pemulihan, kesembuhan yang dari Tuhan sendiri. Dan Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang memiliki pergumulan selain kesembuhan, yaitu pergumulan dari saudara kami Sri Purwati, saudara kami Hana Asri Sabtorini. Kami mohon Tuhan yang menjawab doa, memberikan terobosan baru, keberhasilan yang dari Tuhan, sehingga pertolongan Tuhan nyata atas kami. Terima kasih, setiap hari kami boleh menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan kepada kami. Mohon Tuhan terus memimpin sehingga semua yang kami kerjakan menuju kepada kesempurnaan Tuhan. Kami mengucap syukur setiap hari. Dengan ini kami semakin memiliki pengenalan akan Tuhan, percaya diri bersama Tuhan, antusiasme, optimisme, semangat dan bergairah menyambut masa depan kami untuk menang bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mohon Tuhan yang menyempurnakan doa kami oleh pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Semuanya kami persembahkan dengan mantap percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian, dan saya selalu mengingatkan bahwa doa malam diadakan setiap hari, Senin sampai Sabtu pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia bagian Barat. Kami undang saudara untuk mengikuti secara live streaming, dan kalau saudara tidak bisa mengikuti doa malam, saudara bisa mengikuti doa yang pagi, saudara. Doa pagi dilaksanakan jam 5 pagi pada hari Senin sampai Sabtu juga. Itu live streamingnya. Kalau mengikuti pas live streaming itu saudara bisa masuk di kolom chatting untuk menyampaikan berinteraksi dengan tim kami, bahkan juga menyampaikan pokok-pokok doa. Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Dengan dukungan apapun, kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan pada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati.